Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang semoga semuanya kita yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan semoga Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam kehidupan dunia ini membutuhkan dua perkara. Yang pertama syukur, dan yang kedua sabar. Setiap masing-masing dari kita butuh dua ini, butuh syukur, butuh sabar. Sabar itu bisa dari kenikmatan, juga dari kemaksiatan, atau dari musibah. Karena itu para ulama menyatakan sabar itu terbagi menjadi tiga bagian. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan bala dan musibah. Lah orang yang bersabar ini memiliki kemuliaan yang sangat besar dari Allah. Kalau pahala itu nomor dua. Yang pertama itu adalah kemuliaannya mereka ini, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Jadi kalau sudah bersama Allah, ibarat kita nggak mampu, ada orang yang mampu menuntun kita, ada orang yang mampu mendampingi kita. Itu sudah paling utama dari hal-hal yang lain yang bakal diberikan olehnya kepada kita. Baru pahalanya. Nah, pahalanya orang yang sabar itu, kalau ibarat duit ndak ketemu noli, ndak ketemu noli. Nah, kita ini kalau noli pak wake kan bingung kan, piro iki noli, padahal kadang cuma 11 angka atau 15, 16 lah, 16 angka. Noli ono telu atau papat, iku wis bingung ngitung ono piro nole. Apalagi orang yang sudah masuk usia tua, bingung. Lah pemenang duit misalnya bener ngarepe ono angka, walaupun siji angkai satu, tapi nole ndak karuan. Nah itu ibarat pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberikan pahala balasan kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Kalau bahasa kerennya itu unlimited, wis bebas,
tidak ada batasan. Tidak ada batasan sekian atau sekian, nggak ada. Lah karena itu Allah perintahkan orang-orang yang sabar itu dikasih kabar gembira. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lah cirinya orang sabar itu, tandanya orang yang sabar, ketika ia tertimpa musibah langsung mengembalikan segala sesuatunya, ini miliknya Allah dan kepada Allah kembali. Karena dikatakan sabar itu ketika kita mendapatkan musibah pertama kali, saat itu juga kita merelakannya, langsung nerimo, tidak murka, marah dan yang lain sebagainya. Karena itu ada seorang ibu, putranya meninggal, ditangisi, nangis, ya semuanya nangis kalau putranya atau anaknya meninggal. Nah, orang sih tidak nangis. Nah, walaupun anaknya mokong lek mati ya pasti wong tuane nangis. Apalagi kalau anaknya itu rajin, pinter, soleh atau solihah, mungkin mudah-mudahan anak kita menjadi soleh solihah. Ya. Mati, oh pasti nangis. Nabi Muhammad pun ketika meninggal putranya nangis. Boleh nangis, boleh. Yang nggak boleh itu kalau histeris, berlebihan, itu dilarang. Lainnya ada seorang perempuan nangisnya itu dilihat oleh Nabi berlebihan, diingatkan sama Nabi. Lah kebetulan perempuan ini nggak kenal dengan Nabi, nggak tahu, malah Nabi diomeli. Ya, kalau bahasa kita mungkin si perempuan itu ngomelnya, kok ndak ngerasakno, sing tak rasakno. Ya. Kon anakmu baru kon kok ngerti, ngomel si perempuan ini. Nabi diem aja, karena Nabi tahu ini meluapkan apa yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian ada yang mengingatkan perempuan ini. Setelah Nabi pergi, ya, diingatkan bahwa tadi yang kamu omeli itu adalah Nabi Muhammad. Merasa bersalah dia, ya. Minta maaf kepada Nabi. Ketika datang minta maaf, katanya Nabi, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kejadian pertama. Nah, ketika terjadi dia nerima itu sabar. Tapi kalau berjalannya waktu itu kabeh. Ya, sopo sih nak nerimo, wis mlaku. Sudah dapat 1 minggu, nak nerimo. Kata dibongkar kuburan ini, tak mungkin. Wis diterima, yang lagi sudah berjalan akan terima. Ndak, sabar itu ketika terjadi pertama. Lah karena itu, karena pahalanya besar, ya, segala sesuatu yang pahalanya besar itu berat, nah, untuk dilakukan, untuk dimiliki, ya, pahalanya gede, ya, tanpa ada hitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sangat berat untuk dimiliki sifat itu, ya. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, as-sabru kasibri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Nah, bisa kalau gampangannya itu, obat itu ya ndak enak, pahit. Tapi mari nih ngombe obat sing enak. Lah, sabar itu pahit, tidak nikmat, tapi setelah minum obat atau setelah kita memilikinya itu yang akan indah. Orang sakit minum obat, cekot-cekot untune, ya, minum antibiotik supaya apa? Cekot-cekotnya hilang. Minum obatnya tidak enak, tapi hilangnya cekot-cekot itu singgarahi enak, seneng, ya. Setelahnya akan senang, setelahnya pahit akan senang. Begitu juga kita,
nahan, ya, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah marine sing nyenengno. Ya apa? Pahala yang besar, surganya Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibutuhkan itu adalah syukur. Nah, dalam kehidupan ini kita lebih perlu banyak bersyukur daripada bersabar. Karena kenikmatan yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada ujian atau musibah. Nah, jadi kenikmatannya lebih besar, lebih banyak daripada musibah, cobaan atau bala yang Allah berikan. Karena itu kita ini harus lebih banyak bersyukur. Kita sakit setiap hari. Hah? Loro bendino lah? Enggak. Walaupun orang yang giginya lobang, enggak bendino loro. Pas ketepaan mungkin nyokot atau apa ada yang masuk baru cekak-cekot. Ketika enggak ada diambil atau diminumi obat hilang. Enggak setiap hari. Sakit perut, orang yang punya lambung, yang punya ma, kambuh bendino enggak. Kadang kambuh orang yang punya asam urat bendino kambuh enggak. Walhasil cobaan, musibah atau sesuatu yang tidak kita senangi yang membutuhkan sabar itu enggak selalu ada pada keseharian kita. Tapi kalau nikmat itu pasti. Nikmat itu nggak bisa lepas dari kita. Karena itu kita lebih perlu untuk mensyukuri kenikmatan daripada mengkufurinya. Karena kenikmatan itu lebih banyak. Nah, karena itu dikatakan dalam ayat Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, Allah menyatakan seperti itu karena apa? Karena kenikmatannya sangat banyak, sangat besar, sehingga untuk menghitungnya pun kita nggak akan mampu. Dikatakan dalam sebuah syair, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasrah. Lisanku ini untuk selalu bersyukur kepada Allah, tapi atas kenikmatan-kenikmatan, tapi aku nggak bisa menghitung kenikmatan yang Allah berikan. Apa begitu besar. Nah sekarang walaupun kita sakit aja loh, ketika kita sakit kita masih dapat kenikmatan dari Allah. Yang sakit panas misalnya masih diberi oleh Allah kenikmatan, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, atau bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Walaupun dia saat itu dikasih musibah oleh Allah sakit. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Karena itu patut kita untuk bersyukur kepada Allah. Lah syukur ini ada kalanya kenikmatan itu pada diri kita masing-masing. Kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, ya, untuk kita. Atau syukur itu juga atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, karena syukur itu nggak harus kenikmatan yang kita dapatkan saja baru kita bersyukur. Tapi kenikmatan yang didapatkan orang lain pun kita juga perlu mensyukurinya. Nah, karena itu kalau kita mengetahui pengertiannya antara hamd dan syukur, di situ kita mengetahui. Terkadang kenikmatan nggak diberikan kepada kita, kepada orang lain. Tapi ketika dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu termasuk dia bersyukur. Ada kenikmatan yang bukan individual, bukan kepada dirinya atau orang lain, tapi kepada kita semuanya. Seperti contohnya, sesuai judul di belakang ini, ya, bulan depan itu adalah bulan apa? Bulan Agustus, di mana di bulan itu negeri kita mendapatkan kemerdekaannya setelah dijajah habis, ya, dengan banyaknya, ya, pejuang kita yang meninggal.
Lah ini kita perlu mensyukuri secara totalitas buat kita semuanya warga negara Indonesia untuk mensyukuri kemerdekaan. Lah kemerdekaan ini dari waktu aja itu bukan waktu yang singkat kita mendapatkannya, tapi waktu yang panjang, waktu yang lama, bahkan mengorbankan banyak daripada penduduk negeri kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perang itu tidak enak. Jangankan perang. Kalau misalnya di depan rumah kita ya, itu ada tawuran, kita ada nggak tenang. Walaupun rumah kita nggak kena, tapi ketika terjadi di depan rumah kita nggak tenang. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu padahal mungkin perang dengan lempar batu dan semacamnya bukan ke arah kanan ke kiri, tapi antara depan dan belakang. Kita ada ketakutan. Lah bom itu tidak ngelihat kanan kiri. Kemudian tembakan kadang juga nyasar. Bayangkan saat itu mereka walaupun mungkin dalam keadaan tidurnya pun nggak tenang. Kalau kita kan mungkin ada tawuran tapi kita tidur nggak ero, tangi turu rone. Oh iya tak, rame, ada ero aku turu, nggak hilang. Tapi bom tembak, turu model apa tetap nggak iso. Nggak tenang gitu. Seperti orang yang tinggal di daerah yang rawan longsor, rawan longsor. Hujan, tidurnya nggak nyaman dia, milih menghindar. Kenapa? Takut longsor. Tapi itu dilalui oleh mereka 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun dan yang lain sebagainya sampai merdeka. Lah ini kita belum mensyukurinya. Kenapa mensyukurinya? Kita sekarang hidup bisa tidur ngiler tenang, nggak ada keributan, nggak ada suara bom, nggak ada suara granat, nggak ada suara ini dan itu, kita tidur enak tenang. Loh ini kita dapatkan dari siapa? Dari kita? Enggak. Banyak dari kita yang belum lahir, nggak tahu bahkan saat itu bagaimana keadaannya. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan kemerdekaan karena pejuang dahulu, sehingga kita patut mensyukuri kenikmatan kemerdekaan ini. Lah mensyukuri kenikmatan itu gimana? Ulama mengatakan mensyukuri kenikmatan itu ingat dengan kenikmatan dan mengingat pemberi kenikmatan. Ingat kenikmatannya apa? Kemerdekaan. Ingat pemberi kenikmatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat nikmatnya, ingat yang memberikan nikmat. Lah kalau itu namanya syukur adalah ingat kenikmatan dan ingat yang memberikan kenikmatan, maka nggak mungkin kita ingat yang memberikan kenikmatan itu dengan melakukan hal-hal yang dilarangnya. Maka itu bukan disebut mensyukuri kenikmatan. Kenapa? Kita nggak mengingat orang yang memberikan kenikmatan, kita hanya ingat nikmatnya saja. Itu nggak bisa, karena ini satu paket. Ingat nikmatnya, ingat yang memberikan nikmat. Gampang aneh ini. Kita dikasih baju sama seseorang, mosok eling kelambine tok, ndak eling sing ngeki. Hah? Ana ndak sing ngono? Kita dikasih motor, pasti kita selain ingat motor ini adalah pemberian, kita juga ingat yang memberi siapa. Nggak mungkin lupa kita, pasti ingat. Setiap kita pakai pakaian itu ingat iki dikei fulan, atau dikasih apapun pasti kita ingat. Nah ini namanya syukur. Ingat sesuatu yang diberi dan yang memberi. Lah kalau kita ingat hanya kemerdekaannya saja, tidak ingat yang memberikan kemerdekaan, itu bukan syukur namanya.
Karena syukur itu harus mengingat yang memberikan kemerdekaan. Siapa yang memberikan kemerdekaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mengingat yang memberikan kemerdekaan Allah, nggak mungkin kita melakukan tasyakuran untuk kemerdekaan itu dengan kemaksiatan. Karena itu sudah menyalahi aturan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu kita ini harus bersyukur menjadi negeri dengan kemerdekaan. Lah, tapi amat disayangkan sekarang ini karena nikmatnya kemerdekaan, karena kenikmatan itu banyak yang iri ya. Yang mendapatkan kenikmatan itu pasti banyak yang iri. Dikatakan kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang memiliki kenikmatan itu pasti ada orang yang iri. Dalam instansi aja. Entah itu di kepolisian, entah itu di TNI dan lain sebagainya. Ketika temennya mendapatkan kenikmatan naik jabatan, itu nggak mungkin temen yang lain itu nggak iri. Pasti ada yang iri. Pasti itu. Begitu juga dalam kantor, dalam pabrik dan lain sebagainya. Ketika ada yang naik dari temennya, pasti ada yang iri. Nggak mungkin tidak. Kenapa? Naiknya itu pasti apa? Naik juga gajinya. Nah, pasti ada yang iri. Lah Indonesia merdeka, pasti ada yang iri. Dengan orangnya, masyarakatnya yang tenang, yang adem ayem, yang yang lemah lembut, sopan santun dan yang lain sebagainya. Ini ada yang iri. Yang iri itu dari negara-negara lain iri. Melihat apa? Melihat kenikmatan yang Allah berikan dari kemerdekaan untuk Indonesia. Lah mereka ingin apa? Ingin hilangnya kenikmatan ini. Karena iri itu apa? Iri itu inginnya hilangnya kenikmatan dari orang yang memilikinya. Ya apa carane nikmat sing yang dimiliki orang tersebut itu hilang, nggak dimilikinya. Nah, seperti Indonesia merdeka, ya apa caranya tidak merdeka meneng? Nah, disitulah diturunkan perusak-perusak. Untuk apa? Untuk menghancurkan ketenangan yang dimiliki orang Indonesia. Ya. Entah itu serangan lewat pendidikan, entah itu serangan lewat adat istiadat dan yang lain sebagainya, agar kenikmatan yang Allah berikan hilang dari mereka, pergi dari mereka, dan yang iri seneng. Karena itu yang memang tujuannya. Nah, karena itu jangan kita ini mau dihancurkan dengan apapun. Karena kita harus tahu bahwa kita memiliki kenikmatan dan mereka iri dengan kenikmatan yang kita miliki. Nah, jangan kita akhirnya tertipu dengan mereka. Akhirnya apa yang menjadi keinginan mereka, mereka dapatkan, kita kehilangan kenikmatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kita harus bersyukur. Pertama bersyukur atas apa? Atas keberanian pejuang yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan ini. Kita juga bersyukur kepada Allah karena memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperjuangkan negaranya, dan kita juga bersyukur kepada Allah karena memberikan hasil daripada perjuangan itu. Ya, semoga kita tetap bisa merasakan kemerdekaan negara kita Indonesia dari segala hal-hal yang meniadakan kemerdekaan itu. Dan semoga kita bisa menjadi merdeka dunia akhirat dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mencabut iman kita, mencabut Islam kita, atau mencabut kenikmatan-kenikmatan yang mulia dari Allah yang diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.